Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan bahasa Indonesia keilmuan. Tapi sebelum itu, kami akan memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Pengertian bahasa Indonesia keilmuan. Bahasa Indonesia mempunyai kedudukan yang sangat penting seperti yang tercantum pada Ikrar Ketiga Sumpah Pemuda bahwa bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional. Kedudukan berada di atas bahasa-bahasa daerah. Selain itu, di dalam Undang-Undang Dasar 1945 tercantum pasal khusus bab 15 pasal 36 yang menyatakan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Ada dua kedudukan bahasa Indonesia sebagai berikut. A. Bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional sesuai dengan Sumpah Pemuda 1928. B. Bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dan selanjutnya, karakteristik bahasa Indonesia keilmuan. Menurut Suparno dan kawan-kawan 1994 2 sampai 14. 1. Lugas dan jelas. Lugas diartikan mengandung makna apa adanya. Bahasa Indonesia keilmuan bersifat tugas, berarti bahwa kalimat baik mengandung gagasan yang jelas, tidak berbelit-belit, mudah dipahami, tidak diungkapkan dalam bentuk kiasan, dan tidak berbunga-bunga. Contoh: A. Para pendidik yang kadangkala atau bahkan sering kena getahnya oleh sebagian anak-anak mempunyai tugas yang tidak ringan. Jelas berarti gamblang, tegas, dan tidak meragukan. Agar gagasan yang diungkapkan jelas, bahasa yang digunakan harus jelas. Bahasa yang jelas tidak hanya membantu penulis mengungkapkan gagasannya secara jelas, tetapi juga membantu pembaca untuk menangkap gagasan yang dikandung tulisan tersebut. Oleh karena itu, pembaca akan lebih mudah memahami gagasan yang diungkapkan dengan bahasa yang jelas. Contoh: penanaman moral di sekolah merupakan kelanjutan penanaman moral di rumah. Penanaman moral di sekolah dilaksanakan melalui mata pelajaran pendidikan moral Pancasila yang merupakan mata pelajaran paling strategis karena langsung menyangkut moral Pancasila. Dan kevariasian bahasa Indonesia keilmuan. Kevariasian bentuk-bentuk kalimat untuk menjaga keseimbangan antara jumlah kalimat panjang dan kalimat pendek, kalimat aktif dan pasif, kalimat langsung dan tak langsung, kalimat berita tanya dan perintah, serta kevariasian dalam dengan awal yang berbeda-beda. Ini sangat balik untuk menunjukkan gagasan sentral kalimat. Selain itu juga variasi kalimat aktif dan pasif digunakan untuk menghindari kebosanan pembaca. Mengawali kalimat, misalnya ada yang dimulai dengan subjek, predikat, atau keterangan. Kevariasian struktur kalimat, variasi panjang dan pendek kalimat dalam sebuah wacana akan memberikan kesempatan pembaca untuk berpikir. Contoh kevariasian bahasa Indonesia keilmuan. Variasi kalimat aktif dan pasif. Pada Hari Raya Idul Adha yang lalu, Haji Malik menyembelih 5 ekor kambing. Di samping itu disembelih seekor lembu jantan. Variasi kalimat tunggal dan kalimat majemuk atau kalimat sederhana dan kalimat kompleks. Menilai sebuah buku berarti memberikan saran kepada pembaca untuk atau menerima kehadiran buku itu. Oleh sebab itu, sebuah buku harus dinilai secara keseluruhan. Kesejajaran bahasa Indonesia keilmuan. Pemakaian kata, kelompok kata, atau bentuk kata di dalam kalimat harus dijaga kesejajarannya. Bila suatu gagasan ditempatkan dalam struktur kata benda, misalnya bentuk pean, maka kata-kata atau kelompok kata yang lain yang menduduki fungsi gramatikal yang sama harus ditempatkan ke dalam kata benda dalam bentuk ini. Begitu pula sebaliknya. Bila suatu gagasan ditempatkan ke dalam struktur kata kerja, misalnya bentuk di, kan, mekan,
Kata-kata atau kelompok kata yang lain yang menduduki fungsi gramatikal yang sama dinyatakan ke dalam kata kerja bentuk itu. Contoh, seorang insinyur telah memecahkan masalah itu dengan caranya sendiri, kemudian membuat alatnya dan masyarakat tinggal membeli dan memakainya. Penekanan bahasa Indonesia keilmuan. Penekanan bertujuan untuk menegaskan gagasan yang dianggap penting pada bagian-bagian tertentu. Ada beberapa cara untuk memberikan penekanan terhadap gagasan utama yang ingin disampaikan oleh penulis. Posisi kalimat. Urutan umum pola kalimat bahasa Indonesia adalah subjek, predikat, objek keterangan atau SPOK. Tetapi apabila penulis ingin memberikan penekanan pada bagian-bagian tertentu, ia tinggal menempatkan bagian yang ingin ditekankan itu ke posisi awal kalimat. Contoh, peristiwa itu terjadi kemarin. Kemarin peristiwa itu terjadi. Urutan logis. Penekanan bagian kalimat dapat juga ditempuh dengan menyusun secara logis informasi yang ada dalam kalimat. Urutan dapat berlangsung secara kronologis sesuai dengan proses atau secara bertahap, semakin memuncak pada informasi yang lebih penting. Contoh, sepulang sekolah, Budi langsung tidur, bangun tidur, makan, kemudian baru mandi. Paragraf. Paragraf adalah bagian tulisan yang berupa kumpulan kalimat yang berhubungan secara utuh dan padu serta merupakan kesatuan pikiran. Adapun ciri-ciri umum paragraf, yaitu memiliki kesatuan pikiran, padu, dan ada pengembangan. Paragraf merupakan kesatuan, artinya bahwa dalam satu paragraf hanya ada satu pokok pikiran paragraf. Dikatakan ada kepaduan apabila antara kalimat satu dengan kalimat lain kait-mengait seperti mata rantai yang tidak putus. Agar paragraf itu lebih gamblang, dikembangkan antara lain dengan cara ilmiah, klimaks, analogi, sebab akibat, perbandingan, dan pertentangan atau persamaan, dan sebagainya. Contoh, dalam kesusastraan lama Indonesia terdapat karya sastra yang disebut pantun dan syair. Kedua karya sastra itu membentuk puisi. Kedua puisi itu masing-masing terdiri dari 4 baris. Baik pantun maupun syair tidak dapat dalam karya sastra modern. Kalaupun ada, hanya dalam nyanyian saja. Pembagian paragraf berdasarkan letak pokok pikiran. 1. Paragraf deduktif pokok. Pikiran berada di awal paragraf. Pola pikirnya dari umum ke khusus. Diawali dari kesimpulan, kemudian dijabarkan rinciannya. Kedua, paragraf induktif pokok berada di akhir paragraf. Pola pikirnya dari khusus ke umum, dari rincian menuju kesimpulan. Ketiga, paragraf kombinasi antara paragraf deduktif dengan induktif. Kalimat utama di awal kemudian diulang lagi di akhir paragraf. Bunyi kalimat boleh berbeda, tetapi intinya tetap sama. Terakhir, paragraf deskriptif inti. Paragraf ini digambarkan secara samar-samar dalam paragraf. Kalimat utama tidak terdapat di mana-mana, baru setelah dibaca kemudian paragraf tersebut. Pada umumnya, paragraf jenis ini terdapat dalam karangan-karangan fiksi seperti cerpen, novel, dan sebagainya. Kesimpulan, berdasarkan hasil makalah yang kami buat, dapat disimpulkan bahwa penggunaan kalimat dalam berbahasa maupun menulis sangat penting, lebih-lebih dalam tulisan yang bersifat ilmiah. Penggunaan bahasa Indonesia keilmuan dalam penulisan ilmiah haruslah gagasan kalimat yang terungkap secara jelas, sehingga dapat membantu pembaca dan dalam menangkap gagasan yang dikandung dalam tulisan tersebut.